Garut adalah salah satu daerah di Jawa Barat, merupakan daerah yang subur dan memiliki banyak tempat wisata, salah satunya Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun pada penduduk desa itu tetap miskin. Hari masih sedikit gelap dan embun yang masih bergayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen, mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Indit. Nyai Indit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya juga sangat luas karena harus menampung padi yang dibeli dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani, dan bukan dengan sukarela para petani itu juga menjual hasil panennya kepada Nyai Indit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Indit. Lalu jika pasukan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Indit dengan harga melambung tinggi. Kumpul, ayo semua petani kumpul, sini ayo mari semuanya kumpulkan hasil panen kalian. Tidak, kenapa kita harus menjual padi kepada kalian? Oh, berani. Kosong. Apanya nasib kita berubah? Hidupkah seperti ini terus? Tidak tahan saya mah. Moga-moga Tuhan menghukum si lintah darat itu. Jangan kenceng-kenceng, ada yang ingat. Sedangkan di rumah yang begitu mewah, Nyai Indit menanyakan hasil kerja centeng-centengnya, yaitu Barja dan Bardi. Bardi, siap Nyai. Bagaimana apakah kita sudah dibeli? Sudah dong. Tenang aja Nyai, jangan cemas. Hahaha, mereka sebentar lagi akan kehabisan beras. Pasti mereka akan meminta ibu. Aku akan semakin kaya raya. Hahaha. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Indit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Ini persediaan beras saya sudah habis. Ya benar, berarti kita harus cari sendiri. Mana kata tetangga yang lain harganya naik 5 kali lipat. Mana ada masih juga. Ya Allah, mudah-mudahan ada hidayah buat Nyai Indit. Amin. Di siang yang panas dari ujung desa, nampak seorang kakek yang berjalan dengan berbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kakek mau kemana? Kakek duduk dulu. Ya, Kek. Kasihan penduduk ini, kalau lihat tersiksa gara-gara kelakuan Nyai Indit. Iya, Kek, memang kebangetan banget itu kelakuan Nyai Indit. Kemudian para penduduk pun meninggalkan kakek yang melanjutkan perjalanannya. Kita tanya, Ya, Kek, gimana? tahu rumah orang yang paling kaya di sini di mana? Oh, rumahnya Indit, gak dekat, Kek. Kakek tinggal lurus aja, ada perempatan belok kiri, itu rumahnya Indit. Boleh antar kakek? Boleh, Kek. Kakek kenapa ke rumahnya Indit? Kenapa? Oh, kita sedekah. Kakek gak akan dikasih kalau ke rumahnya Indit. Ya udah, kakek makan aja di rumah Asih. Perlu tuh, kakek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis. Tahu penduduk agar mengungsi ke dataran tinggi. Emangnya ada apa, Kek? Jadi takut. Kamu kasih tahu penduduk akan ada banjir bandang. Masa iya, Kek, banjir di musim kemarau? Gak bercanda. Setelah itu kakek meninggalkan Nyai Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyai Indit sedang menikmati hidangan yang berlimpah, demikian pula para centengnya. Kakek pengemis itu tiba di depan rumah Nyai Indit dan langsung dihadang oleh para centeng. Tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras ini menjadi kotor gara-gara kamu. Allah,
saya kesini punya maksud. Pasti kakek mau ngemis ya? Ini mau minta sedekah, barangkali ada makanan sisa. Kalau kamu mau makan ya belilah. Emangnya aku bapakmu? Keluarlah, saya mau minta sedekah darimu, Nyendit. Centing-centing itu berusaha menyeret kakek yang terus berteriak, tapi tidak berhasil. Yang teriak-teriak menggangguku saja. Mau minta sedekah makanan, sudah 3 hari belum makan. Gak makan kau minta pada saya? Tidak ada, cepat pergi dari sini, maka banyak hal mencium baumu. Kakek bukannya pergi, tetapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Selama ini menunggu besok laparan. Kamu mau menghukumku? Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak sekali. Kamu sekali pukul saja kamu mati. Tidak perlu mengusirku, aku akan pergi dari sini jika kamu bisa mencabut tongkatku. Kata gila, aku pun bisa menyabut tongkat ini tanpa tenaga. Sialan, centeng, cabut. Maaf yang mulia, ini sisa untuk dicabut. Lalu, Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan. Masih tidak bergeming juga. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat itu. Namun meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tak bergeming. Kalian tak bisa mencabutnya. Aku akan mencabut sendiri. Brut, dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba, dari bekas tancapan tongkat si kakek menyembur air yang sangat deras. Setelah berkata demikian, kakek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggalnya Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu kayaknya terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Begenit. Situ artinya danau dan Begenit berasal dari kata Nyai Endit.